Dikala Allah titipkan harta benda, itu bukan buat pamer. Jangan bangga dengan titipan. Yang punya harta Allah dititipkan pada Anda supaya Anda bisa ibadah dengan harta itu. Mudah bagi Allah mencabutnya, dipindahkan pada orang lain. Kamu aja deh yang beramal, dia tidak. Hei fulan, kamu itu jarang tahajud, jarang puasa, amalan kamu belum banyak, hafal Quran juga tidak. Nih saya titipkan harta, supaya dengan harta itu kamu bisa menyaingi amalan yang lainnya. Dititipkan oleh Allah, nggak dipakai, malah dipakai pamer. Ya. Dikasih motor oleh Allah, maksudnya supaya dia berangkat ke masjid, bisa ke masjid berjamaah, ta'lim digunakan, cari harta yang halal, ada kemudahan. Begitu dikasih pertama kali, ceklik, foto, bikin status. Alhamdulillah Allah telah berikan rezeki. Kenapa sampai pasang status? Biasa aja. Ya. Yang lain dikasih mobil diam-diam aja. Ya. Gunakan pada yang baik. Itu nilai kebaikan, gunakan. Jadi Anda dikasih, keluarkan posnya. Nah, Anda tiru Yazid. Begitu diberikan kelebihan oleh Allah, ini untuk keluarga saya. Untuk mencari makanan yang halal. Untuk mencari sekolah yang halal. Untuk mencari kebaikan yang halal. Ini istri supaya masak makanan yang halal. Supaya semangat dalam kebaikan. Selebihnya, titipan untuk orang lain. Dititipkan lewat tangan Anda, supaya Anda memberikannya. Dititipkan lewat tangan Anda aja. Coba cek. Barangkali kelebihan itulah yang jadi infak. Kalau zakat sudah tidak usah ditanya, itu wajib. Ya. Barangkali sebagiannya untuk sedekah. Hati-hati, infak untuk orang tua, Al-Baqarah ayat 215 itu. Ya. Orang tua, kerabat, kemudian anak yatim, orang miskin, ibnu sabil. Yas'alunaka madza yunfiqun, qul ma anfaqtu min khairin falil walidain. Anda sudah diangkat oleh Allah, diberikan kesuksesan. Yang berhasil menjadikan Anda sukses, barangkali bukan Anda. Anda cuma 30%. Barangkali orang tua tuh, ibu yang sering berdoa di malam hari. Ya Allah, tolong jadikan anak saya, ya Allah, mendapatkan kelapangan hidup. Tidak seperti kami hari ini. Jadikan tempat tidurnya nyaman, tenang dalam hidupnya, supaya bisa tahajud di malam hari. Merawat anaknya dengan baik. Tadinya cuma dialas, dilihat anaknya. Anaknya belum pernah sadar. Bapaknya nyangkul sana sini berdoa, ya Allah, kalau saya cuma singkong anak saya, mohon berikan kenikmatan. Itu yang sampai ke langit. Anda tuh cuma ikhtiar aja. Itu yang ke langit itu air mata ibunda, peluh keringat bapak dan sebagainya. Itu yang hadir. Begitu sudah dapat kematangan, seakan-akan milik sendiri saja. Bapak tidak pernah ditengok, ibu tidak pernah ditelepon, kebaikan tidak pernah disampaikan, dosa itu. Ya, salah itu. Bahkan ketika Anda berdoa pun, minimal dalam doa, sertakan orang tua. Bukankah di Quran surah 46 ayat 15 itu disampaikan? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala. Orang tua dimasukkan. Karena begitu Anda mendapat nikmat, kata Allah, barangkali itu peran orang tua, bukan peran Anda. Ya. Hati-hati. Ya, masa dengan doa aja nggak bisa? Ya, tidak ada mantan orang tua. Ketika meninggal, ya setidaknya Anda sertakan doa. Ya. Ada seorang ibu punya anak 5, bisa merawat anaknya, 5 orang dirawat. Setelah tumbuh menjadi sepuh, yang 5 ini masa nggak bisa rawat 1 orang? Ya. Ibu merawat 5 anaknya. Ketika ibunya sudah siap dirawat, disiapkan anak itu supaya bisa merawatnya. Masa yang 5 ini nggak bisa rawat ibunya? Yang 1 orang? 1 rawat 5, 5 kenapa nggak bisa rawat 1? Bahkan ketika salah satunya berada di ujung kematiannya, misal sakaratnya, sulitnya, ibunya akan berkata, ya Allah, kalau bisa mohon jangan anak saya saja ya Allah. Saya saja. Bapaknya diam, cari darah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kemarin satu tempat di Jakarta, saya datang, Masya Allah. Ada seorang bapak mendidik anaknya, sampai dijaga sekolahnya, sampai hafal Quran, sampai 20 juz. Berusaha, bapaknya cari harta yang halal. Setelah sampai 20 juz, cara Allah, naik motor, sudah kadang kecelakaan, meninggal. Bapaknya diam begini. Kalau bahasa manusia sih begitu, capek gitu kan, rawat, begitu pulang dibacakan Quran, dipimpin, kemudian hilang. Ya, Masya Allah. Saya bilang, Pak, itu cara Allah untuk memberikan kasih sayang. Udah pulang, supaya jadi tabungan. Jangan maksiat lagi, nah. Sudah, jangan maksiat. Dirawat dalam keadaan baliknya, sebelum dia bermaksiat ke depannya, sesuai ajalnya wafat dia. Dengan Qurannya, Anda akan diberikan mahkota. Sudah, tugas Anda selesai. Anda sudah merawat titipan dengan baik. Yang jadi masalah anak saya bilang. Anak saya. Karena saya belum selesai. Belum seperti Anda. Anak Anda ada di mana? Coba dicek dulu ya. Dicek dulu. Siapkan dengan baik. Sayang. Allah titipkan tapi tidak Anda gunakan. Kasih ilmu gunakan. Kasih harta gunakan. Mumpung masih ada waktu. Kalau sudah nggak ada susah. Ya, pekan lalu saya ke Tanah Kusir tuh. Di pemakaman. Kasih macet saya lihat ke kanan ya. Ada orang itu bawa buah. Nggak tanggung-tanggung. Ya. Kita aja subuh pengajian cuma ada teh manis kan. Ini bawa buah. Anda bayangkan. Buah. Ada jeruknya. Ada apelnya. Disimpan di situ. Ya. Pasang dupa lagi.
Dilihatin. Saya tunggu tuh hampir sampai 5 menit saya lihat begini. Allahu Akbar. Ternyata yang di dalam gak keluar. Gak keluar. Ya. Bisa harap-harap begitu keluar. Bisa terima kasih ngambil buah, makan dulu, masuk. Dan yang di luar pun cuma bengong aja begini. Karena kalau sudah ke dalam, Anda gak bisa keluar lagi. Anda hanya akan bisa meratap mengatakan, farji'na na'mal salihah. Ya Allah, beri kesempatan sedikit aja untuk beramal saleh. Bahkan fa'asaddaqa wa aku minas salihin. Hamba berjanji akan bersedekah ya Allah dan mengerjakan amal saleh. Mumpung masih ada waktunya, gunakan. Sayang. Ya, gak usah sombong. Karena yang sombong dulu sudah ada, korun ditenggelamkan. Hartanya lebih banyak dibandingkan Anda. Kuncinya aja, kalau diangkat oleh 10 orang, itu nggak akan kuat. Kunci berangkasnya ada di Quran surah 28, ayat ke-76 sampai dengan 80. Ya. Ayo, apa lagi terus? Ya, ayat 76 sampai ayat 80. Ada tuh, korun. Ya, yang kain sombong. Maaf, yang lain kaya. Ya, saya lebih kaya, harus beda. Yang lain punya berangkas, kuncinya sembunyikan. Saya harus kelihatan. Begitu jalan kemanapun, di belakangnya 10 orang, ngangkat kuncinya aja. Ini saya, ini saya, ini saya, katanya. Allah, sombong. Kaya, sombong. Ya, memang punya kekayaan. Dan hebat kekayaannya. Jadi kalau sekarang ada orang kaya, sombong, itu ketinggalan zaman. Dan gak ada kerjaan, karena yang lebih kaya ada dulu. Dan dihancurkan juga. Jadi kalau yang banyak aja sombong, dihancurkan oleh Allah, apalagi yang sedikit. Jadi tidak usah salah menggunakan ya. Coba berpikirnya sedikit lebih cerdas gitu ya. Ada yang lebih kaya, sombong, ditenggelamkan. Yang tidak lebih kaya dibanding korun, mau sombong, itu ketinggalan dan keterlaluan. Keterlaluan.